kami telah menyaksikan bulan di Mekah terbelah menjadi dua bahagian. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, sebelah bulan berada di sisi gunung Abi Kubais dan sebelah lagi berada di sisi As-Suwaida. Belum selesai khutbah Nabi SAW kecuali Madinah sudah gelap penuh dengan awan-awan dan turun hujan lebat sampai membasah kuyupkan seluruh Madinah, termasuk Nabi SAW basah kuyup dengan jenggot beliau SAW. Mukjizat yang berupa pernyataan, kejadian nyata teman-teman yang paling hebat sekali adalah pembelahan bulan dengan jari telunjuk. Ini disebutkan di dalam hadis Bukhari. Satu malam, baginda Nabi SAW pernah tawaf di Ka'bah, lagi bulan purnama. Berdirilah beberapa tokoh Quraisy lalu berkata dengan suara keras, "Wahai Muhammad, apa kau mau kami beriman padamu?" Kata Nabi SAW, tentu saja. Lalu mereka bilang, apa kau lihat bulan itu? Ada bulan purnama lagi sangat terang. Kata Nabi SAW, iya. Kata mereka apa? Belah bulan itu buat kami. Ini teman-teman bukan belah kue ya. Bukan belah pohon pakai kampak. Bulan. Sekarang aja sulit sekali sampai ke sana. Apalagi zaman dulu. Di sini perlu teman-teman garis bawahi. Quraisy pada saat itu bukan sedang minta mukjizat ya. Bukan minta sesuatu yang hebat lalu mereka beriman, bukan. Mereka persis seperti kaumnya Nabi Saleh. Waktu Nabi Saleh alaihissalam sedang berdakwah di padang pasir dan banyak pengikutnya yang beriman, tokoh-tokoh Nabi Saleh mengatakan apa? Hai Saleh, kau mau kami beriman? Kata Nabi Saleh, tentu saja. Lalu mereka tunjuk ada gunung batu. Mereka bilang, hai Saleh, keluarkan dari gunung batu ini unta betina. Bukan keluarkan pasir, batu kecil, keluarkan unta betina. Tidak cukup hai Saleh, unta betina itu harus bisa memberikan susu satu negeri. Mustahil, nggak mungkin. Tujuannya mereka ingin mempermalukan para nabi Allah. Mereka kaget pada saat Nabi Saleh mengatakan apa? Hai kaumku, kalau saya minta kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, apa yang kalian minta? Keluar unta dari gunung itu, kalian akan beriman? Kata mereka, tentu saja. Kalau dari gunung itu keluar unta, pasti kami beriman. Depan mata mereka Nabi Saleh berdoa, ya Allah, tunjukkan keajaibanmu ya, dan kemahamurahanmu, keluarkan unta. Keluar betul unta teman-teman, unta betina. Dan unta betina ini subhanallah, kaum Nabi Saleh cuma mengeluarkan wadah nampan saja ya. Itu di depan rumah, untanya tidak pakai diperah, isi tempat susu mereka masing-masing, semuanya. Syaratnya hanya tidak boleh diganggu. Akhirnya makin banyak orang yang beriman. Ternyata orang-orang kafir ini membunuh unta Nabi Saleh. Dalam Al-Quran, fa'akarun nakah, mereka membunuh unta betina itu. Ada kisah sendiri tentunya. Tapi kita kembali kepada Nabi SAW. Orang Quraisy di sini minta belah bulan bukan karena mau beriman ya, mau mempermalukan Nabi SAW supaya Nabi berhenti berdakwah. Mereka kaget teman-teman untuk Nabi SAW mengatakan apa? Hai Quraisy, kalau saya minta kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, agar bulan itu terbelah seperti kalian minta, apa kalian akan beriman? Bahasanya jelas. Kata Quraisy, kalau kau bisa belah bulan itu, kami akan beriman. Maka di hadapan mereka teman-teman, hadis Bukhari Muslim, sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami telah menyaksikan bulan di Mekah terbelah menjadi dua bahagian. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, sebelah bulan berada di sisi gunung Abi Kubais dan sebelah lagi berada di sisi As-Suwaida, gunung As-Suwaida. Teman-teman sekalian, riwayat lain Bukhari menjelaskan Nabi SAW menggaris bulan dengan telunjuk beliau sehingga bulan tersebut terbelah menjadi dua. Dan untuk memastikan terbelah dua, ada dua gunung besar di Mekah, As-Suwaida dengan Abi Kubais. Setengah di sini, setengah di sini. Dan mereka menyaksikan semua itu. Kira-kira teman-teman, apakah Quraisy beriman? Jawabannya mereka bilang apa? Sungguh sihirnya Muhammad tambah hebat. Itu perkataan. Tadi mereka bilang mau beriman tuh. Enggak. Lalu mereka bilang, untuk membuktikan kalau ini sihir, ada beberapa orang-orang Quraisy yang lagi di luar kota Mekah, lagi di Yaman, rihlatasy syita'i was-saif.
Perjalanan musim dingin dan musim panas itu Yaman dan negeri Syam. Mereka akan kembali beberapa waktu lagi. Tanya mereka, kalau mereka juga lihat bulan terbelah, berarti Muhammad benar. Kalau cuma orang Mekah yang lihat berarti sihir. Subhanallah, mereka tunggu beberapa hari kemudian, datang semua orang-orang Quraisy, mereka tanya, "Hai Quraisy." Orang-orang Quraisy Mekah tanya Quraisy yang datang, "Apakah kalian melihat bulan terbelah berapa waktu yang lalu?" Semuanya mengatakan, "Iya, kami melihatnya." Dan sampai sekarang teman-teman kalau ketik di Google, bisa sebentar diketik di Google, ketik ya foto bulan terbelah. Ada, saya pernah di laptop saya ada, saya simpan. Di satelit diambil foto bulan, ternyata bulan itu teman-teman ada bukti retakan di tengah-tengahnya mengelilingi bulan. Dan para ilmuwan mengatakan ini pernah terjadi 1000 tahun sekian yang lalu, entah kapan bulan terbelah. Dan bukan mustahil bulan akan terbelah satu waktu lagi. Dan kita sudah punya buktinya dalam surah Al-Qamar. Surah nomor 54. Al-Qamar artinya bulan. Allah ceritakan di 3 ayat pertama. Al-Qamar surah nomor 54 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat itu dan benar-benar bulan terbelah. Kata Allah. Ayat keduanya, wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Tapi sayangnya orang-orang Quraisy itu pada saat sudah lihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya masih saja memalingkan diri dan mereka mengatakan ini sihir yang terus-menerus ditunjukkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ketiga, wa kadzdzabu, lalu mereka mendustakan itu. Wattaba'u ahwa'ahum, lalu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, dan setiap perkara akan ada pertanggungjawabannya. Ini mukjizat yang pertama, pembelahan bulan. Yang kedua, tulisan saya tentu dalam buku saya tulis kuasa Nabi SAW terhadap awan. Ini hadis Bukhari. Suatu hari Nabi SAW sedang khutbah Jumat. Anas bin Malik pembantu Nabi SAW radhiyallahu anhu meriwayatkan masalah ini. Nabi SAW lagi khutbah Jumat, baru selesai Bilal azan dan baru Nabi SAW mulai dengan tahmid, puji Allah. Ada satu sahabat dari luar masjid teriak-teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," dengan suara keras. Orang semua heran. Hari Jumat kita tahu kalau khatib dari mimbar semuanya orang hening, gitu kan? Orang balik ke arah sana semua. Ini ada apa ini? Orang ini kenapa teriak-teriak? Waktu dia masuk pintu masjid, Nabi SAW tanya, "Malak, ada apa dengan kamu?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, jalan-jalan kami pecah semuanya, retak. Tanah-tanah jalan semuanya retak. Pohon-pohon kami mati, gembalaan kami pun banyak yang mati. Kami pun akan mati sebentar lagi karena kering, musim kemarau, nggak ada hujan. Mumpung Anda di atas mimbar, berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan." Rupanya orang ini punya hajat penting. Memang dia kejar waktu Nabi SAW lagi di atas mimbar. Maka kata Anas bin Malik, kami pun menyaksikan Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan 2 kali, "Allahumma agithna, Allahumma agithna." Ya Allah, turunkan hujan buat kami, turunkan hujan buat kami. Kata Anas bin Malik, demi Allah, waktu Nabi SAW mengucapkan doa itu, saya mengangkat mata saya ke langit. Waktu itu kebetulan masjid Nabi tidak ada atapnya, terbuka. Maka saya melihat langit seperti kaca, nggak ada awan sedikit pun. Tentu kalau tidak ada awan nggak mungkin hujan ya. Maka yang terjadi kata Anas bin Malik, belum selesai khutbah Nabi SAW kecuali Madinah sudah gelap, penuh dengan awan-awan dan turun hujan lebat sampai membasah kuyupkan seluruh Madinah, termasuk Nabi SAW basah kuyup dengan jenggot beliau SAW. Lalu kami tidak melihat matahari sepekan, seminggu nggak ada matahari, hujan terus, gitu kan. Jumat depannya Nabi SAW naik mimbar mau khutbah lagi. Datang lagi orang yang minggu lalu. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu? Rusak jalan-jalan kami. Hewan-hewan kami mati. Kami pun bisa mati. Banjir. Minta kepada Allah agar hujan diberhentikan." Seminggu non-stop. Maka Nabi SAW mengucapkan dalam hadis Bukhari, ini yang dengan doa yang masyhur, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, jadikan hujan ini baik buat kami, jangan masalah buat kami. Allahumma alal aqami wadh-dhirabi wa butuni awdiyatin wa manabi'is syajar.
Ya Allah, berikanlah air ini seperti tempat yang baik untuk tanah, diserap oleh tanah, untuk tumbuh-tumbuhan dan untuk hewan-hewan, gitu kan? Semuanya jadi baik. Lalu kata Anas bin Malik, lalu aku melihat, dalam riwayat dikatakan dan kami melihat Nabi SAW dari atas mimbarnya menunjuki awan-awan yang ada di langit, dan setiap awan yang ditunjuk oleh jari Nabi SAW, maka yang terjadi awan tersebut bubar sehingga berhentilah hujan itu pada saat itu juga. Maka yang tadi saya tulis teman-teman dalam hadis Bukhari ini judulnya kuasa Nabi SAW terhadap awan. Dan perlu antum tahu, belum pernah ada nabi-nabi sebelum beliau yang bisa melakukan ini. Membelah bulan dengan jari, memberhentikan hujan dengan jari. Ini kehebatan luar biasa. Kalau Nabi Musa bisa belah laut merah dengan tongkat, ini pakai jari. Ya. Kuasa besar, luar biasa. Kalau Nabi Nuh AS harus berdoa kepada Allah supaya banjir besar datang, Nabi SAW cuma berdoa dan tunjuk. Tinggal datangkan atau berhentikan hujan itu dengan kuasa Allah tentunya. Ini sebuah mujizat yang luar biasa.